oleh komandan, apapun itu jenisnya, yang penting Allah memanggil. Allah memanggil. Ada yang ribopa jual motor Cherry pulang minta mobil Innova, ada yang Yopa pulang mau berangkat jual sepeda Scoopy, pulangnya minta mobil Avanza. Ada yang seperti itu. Tapi apapun alasannya, itu adalah semata-mata panggilan Allah. Jadi jika di sana saya cuma berpesan kepada saudara saya, jika di sana gunakanlah, nikmatilah waktu yang ada di sana, karena di sana itu jika manusianya seorang ustadz, setannya di sana itu seorang kiai. Kenapa seperti itu, Pak Yai? Karena di sana godaannya besar, semangat terlalu, nggak usah capek nanti ibadah itu seikhlasnya. Biasanya seperti itu, seikhlasnya ya, iya, jangan, tetap semangat. Mau datang ke masjid misalnya, udah dari sini saja sudah sampai, yang ini sudah di Mekah. Capek, percuma kalau ibadah kita mengeluh. Ini setan memakai pakaian malaikat. Jadi tidak usah panjenengan aktif ini ujiannya yang umroh, ujiannya haji. Wis sembarang nggak usah ujian-ujian itu ngono duwi dhewe ae. Padahal niku sebetulnya di Mekah. Ini rayuan. Wis nggak usah sholat, yang penting atine api. Ini setan macam malaikat. Ujian itu sama nanggetaken niku Pak Haji Teguh matur nggih mriku. Gus Hasan, Ustaz Hasan sing matur nggih mriku, Pak Haji Toto niku, Pak Sinten niku, Pak Haji Jono. Godaannya besar. Sing budal Pak Haji, setan wis pirang-pirang haji, malah nabi setan niku. Kalau dijak sembahyang aku wis biasanya gitu, ayo wis kok kene ayo jangkok. Nah, sing penting atine ikhlas sembahyang. Lho ndak usah kesempatan tertentu pun berdoa nanti dijelaskan kali Habib lebih paham hadis kali Al-Quran ya. Jadi dungo kan tengah-tengah Hajar Aswad sama pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Sama dungo, ya Allah kalau mriki iki diberangkataken jenderal kula sama nggak pakate ya Allah. Kalau mriki samune kurang kula dodol Scoopy ya Allah, mulai kudu ganti Innova ya Allah. Ngoten mboten apa-apa. Mboten usah donga Arab, mboten usah. Mungkin pokoke donga ae, donga Jawa ya Allah, aku pingin yuga donga mawon. Tapi ada keliru donga iya. Nek keliru bahaya. Pun jaluk motor sing akeh, jaluk omah sing akeh, tapi situk niku wis aja jaluk akeh, situk aja pun bahaya. Pun muga-muga Bapak Zainuddin kula boten saged menikah. Jangan terlalu sama niat batasi rokok, bapak masih pegel kabeh masih gak ikhlas. Sing penting jenengan aktif sholat berjamaah kemriko niku larang regane. Kok saged ngoten sama ngewangi jogo, ngewangi terbangan, ngewangi wali songoan iki hadiah iki Gusti Allah. Mula sapa sing kepengin umroh melok wali songo. Sing kepengin umroh melok wali songo, yo sing ati, tapi ambek ngeleng ya. Nggih, Bu. Roti karo Pak Kaji niki sing biyen durung umroh sakniki melok wali songo alhamdulillah. Tek temriko setunggal malih. Jadi kula mboten iso kaya napa jenenge ceramah kaya niku mboten saged. Sama praktekno usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal Ka'bati lho nggih, nek ngadep Ka'bah nggih. Cek ro nikmate. Sebabe iki kiblate awake ki angger niki syariate. Cek ngrasakno ilmune jarene usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal Ka'bati lek teng ngajine Ka'bah. Oleh mriki nggih balik malih usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Ya, dadi sama praktekno ilmune ngoten ya. Niki dadi malih ilmune manfaat iku buat dirinya sendiri, lek barokah
tiyang lintu. Mula muli njaluk rezeki sing manfaat tur barokah. Ojo barokah tok bahaya. Wong tok diwehi bojone ganti belanjaan ae lho. Iki jenenge barokah. Lek manfaat awake dhewe tok montore sampai ganti ping 5 tapi tanggane kelaparan niku jenenge manfaat. Lek manfaat itu untuk dirinya sendiri, tapi lek barokah itu untuk semua orang. Jadi muga diberi ilmu, manfaat serta barokah dari Mekah. Semoga rezekinya tambah, rumahnya tambah mewah, tetangganya ikut bahagia. Nggih, namung wonten kemawon, monggo terakhir kula kepingin nyangon mboten sangoni kata-kata anu Gus Hasan kama wacaaken talbiyah. Monggo. Bareng-bareng. Sareng-sareng nggih, sareng-sareng monggo. Sing eling sing dereng budal nek ndang budal ibu-ibu niku pojokan niku. Ayo ndang budal. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda mulai jangkep seoleh-oleh ya amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang dibawakan oleh guru kita Pak Kiai Haji Ozi. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua, lebih khusus lagi kepada Pak Zainuddin yang insyaallah mungkin diberkah sudah berangkat. Kita semua berdoa mudah-mudahan beliau selamat sampai dengan kembali. Baik Bapak Ibu, sebagai tausiah kita berikutnya akan dibawakan oleh Habib Zaki bin Abdul Rahman Agibus. Kepada Habib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi alladhi ja'ala Allah wa iyyakum min ummati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني جبريل عليه السلام الإسلام أن تقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى ولله الحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Segala puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat yang dimuliakan Allah ini, di awal daripada bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula, kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas
Betul ya? Dalam rangka tasyukuran menghantarkan saudara kita Bapak Zainuddin bin Muhadi Yahmin, yang mudah-mudahan beliau disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala macam perkara-perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadratil mukarramin wal muhtarimin yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Yayasan Majelis Selawat Wali Songo Bapak Haji Sutarno Ijoyo, yang mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat, sepuh-sepuh kami, sepuh-sepuh kita sekalian, Bapak Haji Jono, Bapak Haji Toto dan seluruhnya yang telah hadir di tempat ini, juga Ustaz Haji Rasazik yang telah hadir di tempat ini, yang telah menyampaikan daripada tausiahnya, juga Bapak Komandan dan namanya Mayor Kasur. Alhamdulillah. Selamat malam, assalamualaikum. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur sehat walafiat. Dan kita doakan seluruh perangkat yang ada di sini, para pimpinannya, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Juga para anggota daripada anggota Korem di sini, mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan keberkahan malam ini insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki. Rizki itu artinya anugerah, itu macam-macam. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Ada yang disebut dengan rizki zahiriyah, ada juga yang disebut dengan rizki hissiyah, ada juga yang disebut dengan rizki ma'nawiyah. Juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif yang lain, ada rizki kasbiyah, ada juga disebut dengan rizki wahbiyah. Singkatnya, dalam rizki kasbiyah dan wahbiyah, ada rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita dengan kita keluar keringat betul-betul, dengan kita mencari kasab. Ada juga tanpa kita mencari, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan rizki wahbiyah. Kasbiyah ataupun wahbiyah, dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bersama gurunya Al-Imam Malik pernah sedikit berdebat mengenai daripada rizki kasbiyah sama rizki wahbiyah. Al-Imam Syafi'i bilang enggak, rizki itu mesti dicari kepada gurunya, ya kan? Dalam munaqasyah yang ilmiah. Dibilang, gurunya bilang enggak, ada rizki wahbiyah, tanpa dicari pun pasti orang dapat rezeki. Tapi benar-benar dua-duanya ini ilmiah. Suatu saat Al-Imam Syafi'i keluar, pada saat di situ ada seorang perempuan, nenek-nenek. Ini lagi bawa daripada anggur atau kurma, kita bilang kurma aja lah. Lagi bawa daripada kurma, ini butuh pertolongan. Saat itu dihampiri oleh Imam Syafi'i. Ayo mari saya bawakan kurma tersebut. Bawa kurma. Pada saat bawa, sampai ke rumah tersebut dibilang, terima kasih nak, kau sungguh baik hati. Ini aku berikan buat katanya kurma ini. Nah, pada saat Imam Syafi'i di situ dapat kurma tersebut, dia bilang, nah, ini dalil bahwa rezeki itu mesti dicari. Kalau nggak dicari, nggak dapat rezeki. Pada saat itu Imam Syafi'i langsung datang lagi ke Imam Malik. Dia bilang, wahai guruku Imam Malik, alhamdulillah, aku sudah punya dalil. Rizki itu ada rizki daripada kasbiyah. Nih buktinya, aku bawa kurma. Dengan singkatnya Al-Imam Malik di depan, di hadapannya bilang, oh ya betul, ya kan? Guru itu lebih pintar dari muridnya, mesti seperti itu. Dia bilang, oh ya, ini dari engkau cari dan sekarang sudah di hadapanku. Nah, diambil oleh Imam Malik dimakan.
Alhamdulillah, ini rizki aku dapatkan tanpa aku mencari. Ini rizki wahbiyah. Nah, kita dapat makanan, dapat minuman, ini kita tanpa cari toh, tapi dapat. Inilah wahbiyah. Maka dari itu para ulama di situ menggariskan ada rizki kasbiyah, juga ada rizki wahbiyah. Yang penting dua-duanya kita syukuri. Alhamdulillah. Saudara rahimakumullah, juga ada rezeki yang kasat mata nih, kasat mata kelihatan. Kan ada rezeki yang di situ bisa terlihat, rumah, mobil, uang dan sebagainya. Tapi ada juga di situ rezeki yang disebut dengan al-hissiyah. Punya mata, alhamdulillah. Tapi nggak sembarangan orang yang punya mata, tapi ada juga orang punya mata tapi sakit mata. Ada orang di situ punya mata, mohon maaf, termasuk al-fakir, tapi tidak bisa melihat dengan jelas, matanya minus, contoh. Maka dari itu ada rizki yang mendalam lagi, rizki di dalam rizki tersebut, al-hissiyah. Ada juga al-ma'nawiyah, singkatnya. Apa itu ma'nawiyah? Ada rizki tapi nggak bisa di situ kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Nikmat kalau punya suami yang soleh. Nikmat kalau punya istri yang soleh. Nikmat kalau punya anak-anak yang soleh dan inilah asyurur, kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh hati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun yang telah didapatkan oleh kita, wajib ucapkan alhamdulillah. Asyukur bil lisan. Dilanjutkan lagi asyukur bil arkan. Syukur dengan anggota tubuh. Anggota tubuh kita ajak bersyukur, saudara rahimakumullah. Ajak salat. Waktu datang malaikat Jibril alaihissalam, pertama kali memberikan daripada tarbiyah atau pendidikan kepada umat Islam, ditanya Nabi Muhammad SAW, apa itu Islam? Islam itu dijelaskan, pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah cukup syahadat? Belum. Masih ada lagi rukunnya. Iqamus shalah, mendirikan daripada salat. Mendirikan salat bukan hanya a'da'us shalah. Kalau a'da'us shalah artinya di situ melaksanakan salat. Akan tetapi dalam rukun Islam mendirikan salat, mendirikan sebelum salat, mendirikan pada saat salatnya, mendirikan pada saat sesudah salat. Ada tanda orang yang sudah daripada mendirikan salat, akhlaknya bagus dan sebagainya. Kemudian saudara rahimakumullah, cukup salat enggak? Ada zakat. Ada lagi shaum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Apakah sudah cukup enggak? Ada satu lagi rukun daripada rukun Islam, yaitu haji dan juga umrah. Kedudukan haji juga kedudukan umrah menurut mazhab al-Imam Syafi'i, dua-duanya itu adalah wajib man istata'a ilaihi sabila. Jadi umrah hukumnya juga wajib, haji juga hukumnya adalah wajib. Bagi siapa yang mampu, di situ dia datang Baitullahil Haram, ziarah Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah sunnah. Saudara rahimakumullah, ada ibadah yang berkenaan dengan syarat dan rukun, yang berkenaan dengan segala macam yang disebut dengan fiqhul ibadat. Ada juga di situ yang khusus disebut dengan fiqhun nusuk, an-nusuk, atau disebut dengan bahasa manasik. Manasik ini dilakukan saudara rahimahumullah oleh para nabi-nabi terdahulu dan diteruskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibadah yang unik, yang ibadah tersebut mengikuti ibadahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, yang tawaf ini Baitullahil Haram,
Ini Ka'bah. Di atas Ka'bah, di sesudah langit pertama, kedua, ketiga, di atas lagi disebut dengan Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu para malaikat Allah Ta'ala tawaf, saudara rahimahumullah. Dan ini juga mengikuti daripada ibadah alam semesta, yang beberapa juga diambil daripada ibadahnya para nabi dan rasul. Sa'i bainas Safa wal Marwah, ini diambil dari daripada sejarah Siti Hajar, istri yang setia daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ala nabiyina Abdul Salam wa taslim. Wa hakadha al-jumarat, wa hakadha, yang di situ daripada ibadah ada farad, ada wajibatul haji. Itu dibedakan saudara rahimahumullah. Yang beda haji wal umrah hanya di masalatul wukuf. Di masalatul wukuf. Semua tempat, apa sih? Kenapa kita mesti ke sana sih? Apa maknanya mesti ke sana saudara rahimahumullah? Kalau kita lihat masjid ya yang ada di dunia ya, lebih megah daripada masjid yang Uni Emirat Arab, daripada Raja Zaid yang ada. Bikin lagi kemarin Pak Presiden Jokowi di situ meresmikan baru di Solo. Itu besar. Tapi yang menjadi keberkahan itu kurang, saudara rahimahullah. Apa maknanya ke sana? Karena di sana Makkahul Mukarramah, Ka'bah, wa Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat-tempat bersejarah yang pernah ditapaki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Rasulullah. Yang paling tingginya Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian pernah ditapaki oleh para anbiya wal mursalin, oleh para nabi-nabi dan rasul. Mereka pernah menapaki tempat tersebut. Kita sedang ingin menapaki tempat yang pernah ditapaki oleh orang-orang soleh terdahulu, saudara rahimahullah. Dalam rangka tabarruk, dalam rangka mengambil berkah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Waktu beliau lagi di memandang Ka'bah, ini hukumnya adalah sunnah ibadah, ya kan? Beliau lagi duduk liatin Ka'bah. Pada saat lagi liatin Ka'bah, dia menoleh kepada Hajar al-Aswad. Dia berpikir, wahai Hajar al-Aswad, dia bilang gitu depan Hajar al-Aswad, seandainya engkau tidak dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciummu, insyaallah. Sampai beliau bilang seperti itu, saudara rahimahullah. Ka'bah wa hakadha, seandainya tidak dikelilingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ada keliling seperti ini. Semua karena dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sumber keberkahan itu dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muncul di tempat-tempat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat khusus yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbersit di dalam salat, ingin kiblatnya umat Islam pindah, yang tadinya itu adalah Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, terbersit dalam pikiran, dalam hati Nabi Muhammad SAW untuk kembali daripada Ka'bah yang dulu, yang juga telah ditapaki oleh Nabi Allah Ismail AS, kembali ke Ka'bah. Saat itu juga Jibril AS turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk saat itu juga instruksi dari Allah Subhanahu wa taala untuk pindah kiblat. Makanya para ulama bilang, "Na'am, kiblat kita adalah Ka'bah di dalam segi zahirnya. Tapi kiblat secara batinnya adalah hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena kecintaan Rasulullah SAW terhadap Ka'bah, Allah taala langsung instruksikan. Alhamdulillah, subhanallah, nikmat dari Allah, kita merupakan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmati zahiriyah wal batiniyah, benar-benar mudah-mudahan apa yang beliau dapatkan ini menjadi keberkahan bukan hanya untuk beliau, tapi juga keberkahan untuk kita semua insyaallah. Juga keberkahan untuk anak cucu beliau insyaallah, yang nanti akan beliau doakan semoga menjadi anak cucu yang saleh dan salehah. Dan seluruh yang berhubungan dengan beliau, ya Rabb, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
terakhir, fa inna min bararatil haji wal umrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda orang yang di situ sudah haji mabrur, dan tanda di situ orang yang sudah umrahnya mabrurah, ada tanda menurut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, afsyus salam. Orang tersebut suka menyebarkan salam. Ini tanda orang yang haji mabrur atau umrah mabrurah. Mereka menjaga ucapannya, tidak sama sebelum mereka berangkat haji atau umrah atau sesudah daripada berangkat haji wal umrah. Dan di pertama sudah dilakukan pada saat orang tersebut melakukan haji wal umrah. Lebih baik lagi pada saat ingin berangkat menjaga ucapan. Afsus salam, suka menyebarkan salam. Wa it'amut ta'am, orang yang sudah berangkat haji, insya Allah yang haji mabrur dan umrah mabrurah, di situ tandanya adalah tidak bakhil, tidak pelit, tidak sekakar. Mereka suka membagi-bagikan daripada makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga daripada tanda daripada orang-orang afsus salam wa it'amut ta'am, ya. Yang terakhir di situ, Anda lupa yang terakhir kan? Afsus salam wa silil arham. Yang ketiga, orang tersebut suka silaturahmi. Suka silaturahmi artinya bukan diam-diam aja, enggak, tapi dia tambah membuka diri, alhamdulillah. Saling silaturahmi, tidak suka putus silaturahmi. Enggak putus silaturahmi. Enggak ada egois, enggak, jangan. Enggak, saudara rahimakumullah, berubah sya'nana kullah. Segala sesuatu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada umrah beliau umrah mabrurah. Allahumma sallimhu wa salliminhu wa raddahu salimah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri beliau dan segala macam yang berhubungan dengan beliau. Wa raddahu saliman, mudah-mudahan balik lagi ke Indonesia dalam keadaan juga selamat insyaallah. Terakhir saudara rahimakumullah, tambah akhir lagi, jikalau Bapak Zainuddin ada salah-salah kata daripada kita, atau salah-salah ucap, atau salah-salah sikap yang ada kepada kita, kira-kira kita sudah maafkan belum kepada beliau? Kita kasih maaf insyaallah, biar itu tidak menjadi pemberat beliau datang ke Baitullahil Haram wa ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan kita juga semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. في أم ليلة يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لوجه الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عندك ما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الله وإياكم ممن استوجبه شفاعته يرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهج القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته، وأهدنا متمسكين بسنته وطاعته، وأعنا على حبه وجماعته. اللهم اجعلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع لخلاق فترحمها. اللهم ارزقنا
المغفرة ذنوبا وسترت بقضاء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوانا معنا القضاء عن الوصول إلى مثلها، ولم يرحم من ثواب هذه سعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، وفقنا لعمل صالح يبقى سنا ولا ممارده. اللهم اجعلنا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. واحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مغموم ولا مخذولين. واهدم لنا منك بخير أجمعين، واكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واشربنا تحت رواله غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا لأمهاتنا لمشايخنا لمعلمنا وعلى علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم أجرنا من غير ضرر واخذنا من غير وضار. اللهم أجرنا من غير ابتلاء واخذنا من غير ابتلاء. آمين. Kita berhenti sejenak, masing-masing berdoa yang tulus untuk Bapak Zainuddin, dengan doa masing-masing untuk beliau, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم ارزقنا من العقول وفارها من الأذهان يسواها من الأعمال يسكاها من الأخلاق أدبها من الأهدك أجزالها من العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, kita telah memberikan doa kepada Bapak Zainuddin. Sebenarnya banyak yang kita memberikan, tapi doa yang tulus itu lebih dari apapun, insyaAllah. Masing-masing semua tahu doanya, Allah yang tahu, ya kan? Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari tausiah dari guru kita Habib Zaki Nur Rahman Anirus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus lagi Pak Zainuddin yang menurut rencana hari Sabtu pagi beliau sudah berangkat meninggalkan Ternate. Mudah-mudahan doa terbaik buat beliau. Atas nama seluruh wilayah Pak Zainuddin mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kami terdapat kekurangan. Sekali lagi atas nama saudaranya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.